Shalom adik-adik. Gimana kabarnya kalian semua nih? Kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kakak akan tanya kabar kalian semua. Yang lagi di rumah nih, mungkin lagi di mobil sambil ibadah online, kakak akan tanya kabar kalian semua. Oke? Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Iya, tetap harus senantiasa bersukacita, tetap baik senantiasa karena Roh Allah ada atas kita semua. Oke? Nah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas hari yang baik ini. Engkau masih mengumpulkan kami, mungkin bersama keluarga kami, bersama kakak kami. Kami masih bisa beribadah. Kiranya ya Bapak, Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian kita. Tidak. Bila aku ingat apa yang Yesus buat. Tepuk tangan. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak. Tidak, katakan Tidak, katakan Tidak, katakan Ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak. Tidak, katakan Tidak, katakan Tidak, katakan Ku tidak akan mundur lagi. Ayo teman-teman, kita kobarkan lagi semangat kita. Kita harus tetap bersukacita dan kita harus tetap berjalan terus bersama Tuhan Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak harap kalian excited terus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan menaikkan pujian kita yang terakhir. Bapa, terima kasih. Sambil dalam sikap doa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita. Biar kita naikkan pujian ini dengan penuh kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik masih dalam sikap doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu yang kudus, kiranya bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Reza bisa menguatkan kita semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat siang dimanapun kalian berada sekarang. Sekarang aku akan ngasih kalian firman Tuhan, mungkin yang sedikit aja dan sebentar doang. Tapi sebelumnya kenalin, aku Reza. Dan sekarang aku lagi kuliah di Universitas Udayana. Jadi untuk firman kali ini mungkin adalah firman yang sering banget adik-adik dengar atau sering banget ada di gereja, di sekolah minggu, ataupun di YouTube, di Instagram. Mungkin kalau adik-adik main Instagram. Jadi firmannya itu dari Lukas 16 ayat 10. Judul perikopnya itu setia dalam perkara kecil. Jadi aku bacain ya firmannya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke, jadi pasti udah pernah dengar kan firmannya nih dimanapun, mungkin di gereja, mungkin kakak-kakak sekolah minggu sebelumnya, atau mungkin minggu-minggu sebelumnya udah pernah ngasih tentang firman ini. Dan aku di sini pengen ngasih adik-adik sebuah pengertian kenapa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil, dan kenapa Tuhan Yesus tulis di Alkitab bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, mungkin di sini aku bakal ngambil contoh yang paling dasar ya. Kalau misalnya adik-adik biasanya kan disuruh belajar sama mamanya nih, Reza kamu harus belajar setiap hari, walaupun gak ada ulangan, walaupun gak ada tugas, kamu harus belajar. Kadang-kadang kita bingung kan, kenapa sih kita harus disuruh belajar terus, padahal gak ada ulangan, gak ada tugas, tapi kita disuruh belajar gitu. Nah, sama ini kayak di firmannya, kita harus setia dalam perkara kecil. Jadi dalam misalnya belajar pun kita harus konsisten gitu loh, maksudnya nggak boleh bolong-bolong, nggak boleh hari Senin belajar, hari Selasa nggak belajar, hari Rabu belajar, nanti seterusnya jadinya bolong-bolong gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang kalau kita harus setia dalam perkara kecil, berarti Tuhan Yesus mau apapun yang dikasih ke kita, apapun tanggung jawab yang orang tua kasih ke kita, misalnya kita disuruh nyuci baju misalnya, atau disuruh nyapu kamar, atau disuruh bersih-bersih kamar, kita harus terus ngelakuin itu dengan sukacita, nggak boleh kita mengeluh, karena Tuhan Yesus lihat gitu. Tuhan Yesus kan maha lihat nih. Tuhan Yesus lihat semua apa yang kita lakukan, baik dan baik maupun yang jahat gitu. Jadi Tuhan Yesus lihat kalau misalnya si Bambang nih dia disuruh sama bapak ibunya untuk bersihin kamar setiap hari. Nah, tapi pas orang tuanya nggak ada, si Bambang nih nggak bersihin. Jadi Bambang pikir, oh kan nggak ada orang tua, nggak usah deh aku bersihin gitu. Nggak, itu salah teman-teman. Tuhan Yesus kan lihat, Tuhan Yesus tahu apa yang orang tua kita kasih ke kita, suruh ke kita buat perbuat. Nah, jadi Tuhan Yesus yang lihat. Jadi walaupun nggak ada orang tua kita, apapun yang kita disuruh sama orang tua kita harus lakukan. Misalnya ya kayak tadi, kayak bersihin kamar, habis itu belajar setiap hari, kita harus tetap lakuin. Karena apa? Ya karena itu adalah hal-hal kecil yang orang tua kita udah kasih ke kita mulai dari kita SD, mungkin SMP, karena orang tua kita tahu di luar sana nanti kalau adik misalnya sudah besar, udah SMA, udah kuliah, masalahnya tuh bakal jauh lebih besar dan
ya adik-adik harus bisa melewatinya itu dengan cara mulai sekarang gitu. Mulai sekarang kita latihan untuk konsisten, untuk melakukan sesuatu tuh setiap hari berulang. Jadi kita menjadikan itu sebuah kebiasaan ya adik-adik gitu. Nah, di sini kan Tuhan Yesus bilang, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, misalnya nih, aku kasih contoh lagi, di gereja mungkin. Di gereja kita disuruh sama kakak sekolah minggunya untuk nyanyi di ibadah minggu sendiri. Nah, mungkin ada dari adik-adik yang mikir kayak gini, ini cuman di gereja aja aku disuruh nyanyi, aku nggak mau karena kan yang nonton cuma sedikit, abis itu kan nggak dimasukin ke YouTube atau di mana, nggak ada yang orang nonton lagi di luar gitu. Itu salah banget adik-adik. Jadi apapun yang dikasih sama kita dari guru sekolah minggu misalnya, ya kita harus lakukan adik-adik. Karena apa? Karena dari situ Tuhan bisa melihat kita gitu loh. Kalau misalnya kita hal kecil aja kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin, nanti nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan Yesus nanti ngasih ke kita hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Misalnya adik disuruh nyanyi tapi di depan Presiden Indonesia, tuh kan lebih keren gitu. Tapi dengan kalau adik pengen seperti itu, adik juga harus memulai dari hal yang kecil. Nah, contohnya nih, misalnya adik-adik pingin memenangkan juara matematika. Misalnya adik pengen lomba matematika nih, tapi adik pikir, ini kan cuma lomba kecil aja, jadi aku latihannya sedikit aja deh, aku ngerjain soalnya cuman sehari dua hari aja deh. Nah, itu nggak boleh adik, karena ya apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan itu semaksimal mungkin dan dengan sukacita, dan kita harus melakukan semuanya itu untuk Tuhan Yesus gitu. Jadi apapun yang adik-adik dikasih sekarang, apapun yang orang tua adik-adik ataupun kakak sekolah minggu percayakan sama adik-adik, gitu kalian harus lakukan dengan sepenuh hati gitu. Jangan mengeluh karena ini cuma hal kecil, jadi adik mengeluh, aduh nggak mau ini cuma disuruh buat tugas sekolah minggu aja, disuruh gambar, aku nggak mau kan nggak ada dampaknya gitu buat aku. Nah, itu nggak boleh adik. Jadi apapun yang kita lakukan, maupun itu kecil maupun itu besar, kita harus melakukan itu dengan sukacita gitu adik. Nah, mungkin aku bakal ngasih satu contoh lagi, contoh yang benar-benar terjadi di kita ya. Misalnya nih, aku dulu pas kecil pernah di gereja itu disuruh main yang namanya kalau aku bilangnya sih tek-tekan ya. Itu jadi kayak kita harus tampil di acara di gereja gitu, dan yang nontonnya nggak terlalu banyak, tapi kayak kita harus latihan tuh, guru sekolah minggunya ngasih tahu kita harus latihan setiap hari, setiap Jumat itu kumpul di gereja latihan tek-tekan itu kayak main sejenis angklung gitu, dan sama teman-teman juga. Nah, di situ aku mikir, ini kan cuma tampil di gereja aja, ngapain aku harus latihan setiap Jumat? Aku harus ngorbanin waktuku setiap hari untuk latihan di rumah sendiri, nanti hari Jumat harus lagi latihan sama teman-teman di gereja sama kelas sekolah minggu, ngapain terus aku gitu. Tapi sering berjalannya waktu, ya karena dipaksa juga sih sama mama waktu itu pas kecil, jadi ya udahlah aku ikut aja latihan, dan pada suatu saat datanglah hari dimana aku harus tampil di gereja. Memang waktu itu yang nonton itu ya cuman om-om, tante-tante yang ada di gereja aja pada saat itu gitu. Jadi dan aku juga senang-senang aja sih gitu. Tapi beberapa bulan kemudian yang aku nggak tahu, tiba-tiba grup tek-tekanku itu disuruh tampil ke Malang. Nah, di situ aku tahu bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, maksudnya dalam lingkup kecil aja kita mau dan kita sukacita dalam hal itu, Tuhan tuh pasti kok memberikan kita kepercayaan yang lebih besar lagi buat adik-adik nantinya. Entah kayak aku, contohnya aku disuruh tampil di Malang di Dempar ribuan orang gitu, dan mulai saat itu aku tahu bahwa meskipun sekarang aku dapat tugas-tugas yang nggak terlalu berat atau nggak terlalu kecil, aku nggak boleh menyepelekan itu. Sama kayak adik, misalnya adik dapat tugas bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia kan anak gampang tuh, atau misalnya tugas agama, adik nggak boleh itu gampang lah nanti aja kerjainnya, atau ngerjainnya asal-asalan aja, nggak boleh kayak gitu adik, karena
Tuhan lihat apa yang kita perbuat, Tuhan lihat seberapa keinginan kita, Tuhan lihat seberapa kita taat dalam sesuatu. Nah, itu kata kuncinya adik, taat. Jadi kita harus taat dalam melakukan segala sesuatu, meskipun itu hal yang bukan hal besar ataupun itu adalah hal ya cuman sebatas di keluarga aja mungkin, tapi adik terus harus taat melakukan itu. Sama seperti adik membaca firman Tuhan. Kadang-kadang kita setiap malam mungkin disuruh berdoa atau mungkin baca Alkitab, disuruh sama papa mama kita mikir, ngapain sih aku baca Alkitab setiap malam, ngapain juga aku doa setiap malam, kan itu cuma doa langsung aja tidur gitu. Itu nggak boleh adik-adik. Jadi Tuhan lihat kalau misalnya kita setiap malam baca Alkitab, kita berdoa walaupun kita baca Alkitab yang itu aja nggak apa-apa adik-adik. Atau malam misalnya kita doa cuman sebentar, misalnya Tuhan Yesus sekarang aku mau tidur, tolong berkati tidurku supaya besok aku bisa bangun lagi, amin. Nah itu nggak apa-apa teman-teman, walaupun adik-adik cuman berdoanya sebentar, tapi Tuhan Yesus lihat ketulusan hati adik-adik. Jadi misalnya Tuhan Yesus tahu bahwa adik-adik itu mengandalkan Tuhan Yesus di apapun yang adik lakukan, termasuk tidur adik-adik, termasuk doa makan. Nah itu salah satu contoh kecilnya doa makan. Kalau adik-adik pasti udah dibiasakan sama orang tua adik-adik untuk berdoa sebelum makan kan, dari kecil bahkan. Nah itu adalah salah satu contoh adik-adik harus setia dalam perkara-perkara kecil gitu. Kalau misalnya dalam makan aja kita mengandalkan Tuhan Yesus, apalagi dalam hal-hal besar nantinya gitu loh adik-adik. Jadi pesan aku buat adik-adik semua, mungkin sekarang adik-adik lagi ada di SD atau TK mungkin, atau lebih di bawahnya lagi, adik-adik harus bisa melakukan semuanya itu dengan taat dan dengan sukacita. Jadi misalnya ada disuruh ngerjain PR, disuruh ngerjain tugas, itu harus adik-adik lakukan dengan sukacita dan taat gitu. Nggak boleh bolong-bolong, dan dengarkan selalu apa yang kakak-kakak sekolah minggunya bilang dan juga papa mamanya adik-adik bilang. Kan adik-adik tahu kalau papa mama itu adalah perwakilannya Tuhan di bumi ini gitu. Jadi kalian harus taat dan setia dalam hal-hal kecil. Karena kalau adik-adik setia dalam hal-hal kecil, nggak ada menutup kemungkinan kalau Tuhan bakal ngasih adik-adik hal-hal yang besar di kemudian hari, entah saat SMA, entah saat kuliah, entah saat besar. Bukan adik-adik yang tahu, itu semua waktunya Tuhan. Oke, jadi inti dari firman itu adalah seperti itu. Jadi adik-adik harus setia dalam perkara kecil dan tidak boleh malas-malasan dan tidak boleh tidak taat, apalagi dalam baca firman Tuhan ya adik-adik. Ya udah, kayaknya segitu aja ya firman dari aku. Semoga apapun yang aku bilang di sini bisa menjadi berkatlah buat adik-adik semua di rumah dimanapun kalian berada. Oke, sebelum ibadah ini berakhir, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, tolong supaya apapun yang kami dengar sekarang, apapun yang kami baca sekarang, itu semua bisa berguna bagi kami sekarang, besok, dan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua orang-orang yang ada di sekeliling kami, entah itu orang tua kami, kakak sekolah minggu yang sudah berusaha membuat ibadah ini untuk menjadi ibadah setiap minggunya. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan tolong jamah mereka supaya mereka tetap mau taat dan mau setia dalam perkara-perkara kecil yang mereka lakukan. Tuhan Yesus berkati juga gereja kami di dalam masa pandemi ini, mungkin belum bisa melakukan hal-hal yang berkati supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang gereja kami lakukan, itu semua bisa berdampak di kemudian harinya untuk kami dan untuk semua orang. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kalian udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Reza. Kakak Reza ini baru pertama kali sampai firman Tuhan, jadi apa-apa lah ya. Tapi kan kalian terberkati toh. Melalui perkara yang kecil, kita bisa melakukan perkara yang besar. Jadi hal-hal kecil dulu, misalnya berdoa, baca Alkitab, membantu orang tua di rumah. Nah, dan nanti kita akan menghadapi perkara yang besar lagi. Kita kan nggak tahu ke depannya. Kita taruh semua di dalam tangan Tuhan. Oke? Sip? Sip. Nah, pengumuman yang pertama, minggu depan ada ibadah online lagi nih. Ibadah online jam 11 WITA. Kalian ajak teman-temannya, ajak keluarga, ajak kakak, siapapun untuk ibadah online bareng. Oke?
Nah, sebentar lagi juga kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jadi siapkan hati kalian, siapkan diri kalian untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, yang kedua, kalau kalian punya talent, kalian punya talenta kan, kalian bisa main musik atau bisa masak atau bisa buat vlog atau apapun, kalian bisa kirimkan video kalian di nomor di bawah ini, oke? Kalian bisa berbagi di sini buat adik-adik kalian untuk menyalurkan talenta kalian. Nanti akan ditampilkan ya. Ya, gitu aja sih pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke Didik, mari kita lipat tangan, tutup mata untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami, terima kasih atas segala rahmat-Mu. Dan lihatlah anak-anak-Mu ini datang ke hadirat-Mu sekarang Bapa. Tolong berkati mereka di dalam semua yang mereka lakukan, di dalam sekolah mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam ketaatan mereka menjadi seorang anak kepada orang tua mereka. Tolong mereka supaya mereka bisa menjadi anak yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih taat, dan bisa setia dalam segala perkara-perkara yang Kau berikan Bapa. Berkatilah mereka sekarang dan sampai selama-lamanya Bapa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Didik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.